Selamat datang kami menyaksikan pembahasan soal oleh Trigges Mutir Data Rencana di Putra. Next. Ya, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika ini penting, perlu bisa Anda bagikan ke seluruh dunia dengan sosial media Anda. Kita lanjut langsung ke soal pertama. Untuk soal pertama, di sini saya mempunyai soal. Pada sistem electronic fuel injection, terdapat suatu komponen yang bertugas untuk memompa dan memberi tekanan pada bahan bakar. Komponen tersebut mempunyai nama. Di sini ada pilihannya pompa, kompresor, fuel pump, dan injektor. Ini kalau menurut saya ini jawabannya fuel pump. Kita klik. Ya, jawabannya fuel pump. Kenapa fuel pump? Ini alasannya. Fuel pump pada sistem bahan bakar elektronik bertugas untuk memompa bahan bakar dari tangki bahan bakar ke injektor dan memberikan tekanan ke bahan bakar sebesar 2,2 sampai 3,4 bar. Jadi bahan bakar masuk dari filter. Masuknya ini karena apa? Karena berputarnya impeller yang diputar oleh motor. Impeller memompa bahan bakar hingga ke check valve, dan di sini dia dari impeller ini diberikan tekanan bahan bakar untuk dikirim ke injektor. Seperti itu. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu yaitu komponen apa yang berfungsi untuk menampung bahan bakar pada sistem bahan bakar. Di sini ada pilihannya karburator, fuel filter, fuel element, fuel pump, dan fuel tank. Saya rasa jawabannya itu fuel tank. Dan ternyata benar, jawabannya fuel tank. Kenapa fuel tank? Di sini fuel tank. Ini jawabannya fuel tank. Di yang berbeda warna ini adalah fuelnya. Fuel tank mempunyai fungsi untuk menampung bahan bakar dalam suatu sistem bahan bakar sepeda motor. Jadi, untuk pembakaran itu membutuhkan suatu bahan bakar. Setiap kita mengisi bahan bakar, pasti tidak langsung digunakan semua. Bahan bakar yang tidak digunakan itu disimpan di dalam fuel tank dan akan digunakan saat diperlukan oleh sebuah engine. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Pada sistem bahan bakar konvensional, terdapat sebuah komponen yang bertugas untuk mengkarburasi atau mengkondensasi udara, dan bahan bakar komponen tersebut apa? Saya rasa jawabannya adalah karburator. Di sini ada banyak pilihannya seperti ini. Karburator. Fungsi karburator adalah mengkarburasi bahan bakar dan udara dengan ukuran yang tepat guna untuk memenuhi kebutuhan pembakaran. Jadi, udara dari sini di wheelset ini nanti ada bahan bakar yang keluar karena seperti kita mengkarburasi atau akan ada tekanan udara dari sini, maka bahan bakar akan keluar di sini. Soal nomor 4. Pada karburator terdapat beberapa sistem, yaitu sistem yang berfungsi untuk menjaga agar permukaan bensin di dalam ruang pelampung selalu tetap adalah fungsi dari sistem. Menurut saya adalah dari kata-katanya adalah pelampung, maka sistemnya adalah sistem pelampung. Ya, jawabannya kenapa sistem pelampung? Sistem pelampung berfungsi untuk menjaga agar permukaan bensin di dalam ruang pelampung selalu tetap. Bagaimana caranya? Ketika ini fuelnya ini sudah mencapai batas segini, maka pelampung akan naik dan jarum pelampung ini akan menutupi saluran bensin sehingga fuel atau bensin tidak bisa masuk di dalam ruang pelampung. Seperti itu. Kita lanjut nomor 5. Soal nomor 5. Suatu sistem yang berfungsi untuk mencegah mengalir blow gas atau campuran udara dan bahan bakar ke udara luar yang akan mengakibatkan pengentalan udara adalah sistem yaitu positive ventilation. Kenapa positive ventilation? Positive gas ventilation sistem adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mencegah mengalirnya blow gas atau campuran udara dan bahan bakar ke udara luar yang akan mengakibatkan pengotoran udara. Jadi, kalau kita sering bilang itu ada lubang hawa dari mesin. Hawa dari mesin itu adalah udara yang bercampur dengan bahan bakar. Ketika itu keluar, maka tidak baik untuk udara sekitar. Maka akan diolah lagi untuk dimasukkan ke air filter lagi. Seperti itu. Soal nomor 6. Suatu sistem yang membuat campuran bahan bakar dan udara menjadi kaya 1:1. Jadi 1:1 ini adalah air relationnya antara udara dan bahan bakar itu 1:1 dengan tekanan yang sama.
yang disalurkan ke dalam silinder bila mesin dingin adalah fungsi dari sistem, ini saya adalah sistem cup. Kenapa sistem cup? Sistem cup adalah suatu sistem yang membuat campuran bahan bakar dan udara menjadi kaya yang disalurkan ke dalam silinder bila mesin dingin. Seperti ini adalah cup valve. Cup valve ini akan terbuka bila kondisi mesin itu masih dingin dan biar mudah saat dilakukan start. Kenapa? Karena cup valve dia akan langsung membukakan jalur udara dan bahan bakar untuk cepat pembakarannya dengan 1:1. Jadi ketika engine itu dingin, untuk bahan bakar sistem bahan bakar konvensional biasanya itu ada cup untuk mempercepat pembakaran atau lebih mudah untuk menyalakan mesin pada waktu dingin, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 7. Di soal nomor 7 ada suatu soal pada saat kecepatan lambat atau 800 rpm sistem yang bekerja pada kabel atas adalah sistem, menurut saya adalah sistem stasioner. Kenapa sistem stasioner? Ini kita coba cek jawabannya. Ya, sistem stasioner. Kenapa sistem stasioner? Karena sistem stasioner adalah sistem yang mengatur penjamban bahan bakar dan zat di karburator ketika throttle valve tertutup. Jadi, ketika throttle valve ini tertutup, maka udara akan masuk ke primer air blender nomor 2 dan ini akan disalurkan ke idle port, dan ini bahan bakar akan masuk ke flow jet atau pilot jet dan dicampurkan bahan bakar dan udara disalurkan primer air blender nomor 2 ini, dan ini idle mix adjusting screw untuk mengatur berapa yang masuk udara dan bahan bakar ke engine. Soal nomor 8. Di bawah ini yang merupakan urutan sistem bahan bakar konvensional adalah, menurut saya adalah yang A. Ya, benar, yang A. Di sini kita bisa baca urutan sistem bahan bakar konvensional adalah pertama bahan bakar dari fuel tank ke saringan bahan bakar atau fuel filter untuk disaring. Setelah itu bahan bakar yang sudah disaring masuk ke dalam karburator. Di karburator untuk diatomisasikan dengan udara bersih. Setelah dari karburator ini menuju ke intake manifold dan intake manifold akan menuju ke mesin. Kita lanjut soal nomor berikutnya, soal nomor 9. Berapakah air fuel ratio yang tepat pada saat mesin idle dan kondisi panas? Ini saya ini D. Ya, benar. Cara teoritis bahan bakar yang tepat teoritis pada kondisi idle dan mesin panas adalah 1:14,7, yaitu 1 liter bahan bakar dibanding dengan 14,7 liter udara. Ini kita bisa lihat grafiknya. Di tengah ini adalah secara teoritisnya seperti ini. Ketika kita ingin mendapatkan yang hemat LEN, itu base fuel ekonominya adalah fuel ratio-nya 15,4 dan banding 1, lambda 1,06. Ketika kita ingin maksimum power, kita bisa fuel ratio-nya 12,6 banding 1 dengan lambda 0,86. Soal nomor 10. Ketika suatu mesin harus mengeluarkan tenaga yang besar, maka dasar data bahan bakar ke primary hex system tambahan bahan bakar disuplai oleh sistem tenaga, yaitu sistem power. Sistem power akan menambahkan suplai bahan bakar ketika mesin membutuhkan tenaga besar. Seperti ini bisa dilihat. Soal nomor 2. Pada sistem injeksi terdapat sensor yang membaca derajat pembukaan katup throttle. Nama sensor itu adalah TPS. Sesuai dengan singkatannya, TPS Throttle Position Shift. Throttle Position Sensor mempunyai kepanjangan. Ini sensor ini berfungsi untuk menjadi sudut buka throttle seperti ini, PCM, dan ini sensornya, dan ini ada tahanan gesernya untuk bikin ke PCM. Soal nomor 2. Pada dasarnya sistem injeksi dibagi menjadi 2. Sistem injeksi yang garis utamanya menggunakan tekanan pada intake manifold mempunyai nama tekanan, yaitu seperti Jetronic. Ya, Jetronic dia adalah singkatan dari drag sama dengan tekanan dalam bahasa Yunani. Adalah satu sistem penginjeksian yang koreksi utamanya dari tekanan bahan bakar dalam intake manifold. Jadi ini intake manifold, udara yang masuk ke intake manifold akan dibaca oleh manifold pressure sensor, lalu baru digantikan ke ECU untuk koreksi utamanya. Soal nomor 13. Di dalam sistem injeksi memiliki sebuah komputer yang diprogram untuk segala kondisi mesin pada saat itu. Komputer akan mendapatkan akselerator bukan salah ini buat akselerator tindakan adalah ST. Nama ST mempunyai fungsi untuk mengatur udara masuk pada idle port di throttle body. Soal nomor 14.
Sistem injeksi yang koreksi utamanya menggunakan jumlah aliran masuk ke intake manifold adalah LJ-tronic, yaitu LJ-tronic adalah loop atau udara dalam satu sistem injeksi yang koreksi utamanya menggunakan jumlah aliran udara masuk ke intake manifold, yaitu air flow meter. Jadi ini ada air flow meter dengan menggunakan dahanan geser juga berapa aliran yang masuk. Soal nomor 15, sensor yang mengukur suhu udara masuk ke intake manifold adalah menurut saya ATS. Kenapa ATS? ATS adalah intake air temperature sensor sesuai dengan namanya, yaitu membaca temperatur udara masuk. Soal 16, tegangan yang mengalir dari acuh ke sensor berapa volt? Yaitu menurut saya 5 volt. Tegangan yang mengalir dari acuh ke sensor dari 5 volt supaya sensor tidak terjadi kerusakan karena setiap sensor mempunyai tegangan izinnya, yaitu 5 volt. Seperti kita lihat tidak dia wiring diagram. Soal nomor 17, dalam sistem injeksi terdapat suatu sistem baru, yaitu injektor dilakukan pada setelah busi untuk menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bahan bakar. Sistem ini mempunyai nama, menurut saya GDI. Dari singkatannya, GDI adalah gasoline direct injection, adalah penyemprotan bahan bakar langsung ke ruang bakar supaya pembakaran lebih maksimal. Sistem ini telah diaplikasikan pada sepeda motor belakang. Soal nomor 18, nama bagian injektor nomor 1, 2, dan 5 mempunyai nama, yaitu menurut saya nozzle, needle nozzle, connector male. Kenapa? Nomor 1 adalah nozzle, nomor 2 adalah needle nozzle, nomor 3 adalah solenoid, nomor 4 adalah kumparan penarik, nomor 5 ada connector male, nomor 6 ada filter, nomor 7 inlet. Soal nomor 19, apabila engine lamp atau check engine menyala pada saat mesin running, menunjukkan bahwa terjadi gangguan pada salah satu sensor. Kenapa? ECU akan mengirimkan sinyal pada engine lamp jika terjadi kerusakan pada salah satu sensor. Seperti ini mesin running dan check engine menyala. RM-nya 1000 kali menunjukkan mesin itu running atau nyala, tapi check engine menyala, berarti ada salah satu kerusakan di dalam sensor. Soal nomor 20, sensor yang bertugas untuk membaca berapa derajat putaran crankshaft mempunyai nama, itu adalah CKPS. KPS dari singkatannya adalah crankshaft position sensor, adalah suatu sensor yang bertugas untuk membaca berapa derajat putaran dari crankshaft, seperti ini. Soal nomor 21, ini soal uraian. Jika Anda melakukan tune up pada sepeda motor yang menggunakan teknologi konvensional, pekerjaan apa saja yang Anda lakukan sistem bantu? Jawabannya adalah membersihkan filter udara sebelumnya. Maksud saya filter bahan bakar, membongkar dan membersihkan karburator kita bersihkan, dan membersihkan filter udara sebelum karburator, dan penyetaan idle screw dan main screw. Setelah kita bersihkan dan setelah kita mau running, kita running, dan untuk mendapatkan pengaturan yang pas, kita harus menyetel idle screw dan main screw. Soal nomor 22, jika Anda melakukan tune up pada sepeda motor yang menggunakan teknologi EV, pekerjaan apa saja yang Anda lakukan pada sistem bahan bakar? Ya, seperti ini EV. Kita membersihkan filter bahan bakar yang untuk ini ada di fuel pump, di fuel junction filter saringan bensin. Membersihkan throttle body kita bersihkan menggunakan cairan pembersih. Ketika membersihkan injektor kita bersihkan dengan cairan pembersih juga, dan membersihkan filter udara. Sebelum throttle body, di atasnya throttle body ini ada filter udara. Soal nomor 23, jelaskan urutan sistem bahan bakar sepeda motor yang menggunakan sistem electronic fuel injection. Seperti ini urutan sistem bahan bakar tipe electronic fuel injection, yaitu pertama dari bahan bakar, dari tangki menuju ke pompa, dari pompa kita berikan tekanan dan ke fuel filter, dari fuel filter kita ke injektor. Setelah injektor bahan bakar diinjeksikan ke intake manifold, dan di dalam intake manifold ini setelah throttle body ini terjadinya pencampuran bahan bakar dan udara. Ini tipe indirect injection yang saya jelaskan. Lanjutkan soal nomor 24. Soal nomor 24 yaitu terdapat sebuah sepeda motor merek Honda memiliki volume silinder sebesar 109 cc. Jika langkah toroknya 55 dan diameter pistonnya 50,4 mm dengan jumlah silinder 1, lalu sang pemilik sepeda tersebut melakukan modifikasi dengan mengganti piston yang berdiameter 55,24 mm dan melakukan penambahan langkah torok menjadi 59 mm. Berapa volume silinder setelah dimodifikasi? Ya, kita bisa dapatkan cc kendaraan itu dengan rumus volume silinder ini, yaitu Vs sama dengan P/4 kali D pangkat 2 kali L
atau kali T atau kali langkah torak dikalikan jumlah silinder. Seperti ini. Ini ada keterangannya. Di sini seperempat saya gunakan angka 0,25. Jadi BC sama dengan 0,25 kali 3,14 kali diameter pangkat 2 kali T kali N kali langkah torak dan jumlah silinder. BC 0,25 kali 3,14 kali 5,524 kuadrat kali 5,9 kali 1. Kenapa ini diameternya saya jadikan koma? Karena cc singkatan dari cm kubik. Jadi yang tadinya ini milimeter saya ganti menjadi cm juga. Jadi BC sama dengan 141,31 cc. Yang awalnya sepeda tersebut memiliki cc 19, setelah diganti piston yang awalnya pistonnya itu 50,24 diganti dengan 55,24 mm dan menambahkan langkah torak yaitu yang semula 55 mm menjadi 59 mm, didapatkan cc nya menjadi 141,32 cc atau 141,32 cm kubik. Kita lanjut ke soal nomor 25. Soal nomor 25. Suatu hari ada pemilik sepeda motor merek SMK mempunyai perbandingan kompresi 12,4. Jadi di sepeda SMK ini mempunyai perbandingan kompresinya 12,4 banding 1 dan memiliki volume silinder 500 cc dengan jumlah 1 silinder dengan volume ruang bakar dengan jumlah silinder. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Suatu hari ada pemilik sepeda motor merek SMK mempunyai perbandingan kompresi 12,4 banding 1 dan memiliki volume silinder 500 cc dengan jumlah 1 silinder dengan mempunyai volume ruang bakar 43,85 cc. Jika pemilik sepeda motor tersebut mau pasang turbo, jadi awalnya sepeda motor itu NA, normality aspirated, jadi tidak menggunakan suatu charge apapun. Ini pemilik sepeda mau memasangkan turbo. Maka untuk menghindari terjadinya knocking itu apa? Knocking itu adalah penyalaan dini. Jadi ketika piston belum nyampe TMA, bahan bakar dan udara yang sudah dicampur itu terbakar lebih dahulu. Pada mesin kita kan menghindari terjadinya knocking, pada mesin harus menurunkan perbandingan kompresinya. Jika pemilik ingin menurunkan perbandingan kompresinya menjadi 10,4, maka berapa volume ruang bakarnya? Jadi menurunkan kompresi ini berbagai cara. Bisa kita potong atau kita bobot groove dari piston, atau kita kasih tambahan logam sebelum atau di bawahnya silinder, di bawahnya boring. Jadi ada tambahan logam kayak penyangga lagi gitu, biar langkahnya lebih panjang, langkah toraknya sebenarnya seperti ini. Ini yang tadi saya maksud knocking, kan ini TDC dan BDC, before dead center sama top dead center. Ketika ini kan pembakaran sekitar sini 10 derajat TDC, kan makanya itu bottom before top dead center, sebelum titik mati atas. Ketika sebelum titik mati atas ini jauh dari 10 derajat, bisa diasumsikan itu 30 derajat, maka kan terjadi knocking atau penyalaan awal. Penyalaan awal ini akan menyebabkan mesin cepat jebol. Jadi ini jika dinding silinder ini tidak kuat, maka mesin akan jebol. Nah, yang dimaksud rasio kompresi itu apa? Yaitu rasio kompresi adalah volume ruang bakar ditambah, maksud saya volume silinder ditambah volume ruang bakar dibagi volume ruang bakar. Jadi volume silinder antara BDC sampai TDC
Dan volume ruang bakarnya itu yang mana? Di atasnya PDC, kubahnya ini, dengan rumus sepanjang kompresi sekian. Menurunkan gimana? Menurunkan perbandingan kompresi atau biar volume ruang bakarnya ini lebih banyak, kita bisa ini grupnya ini bisa kita puput atau kita kurangi lah. Tinggi piston ini bisa kita kurangi. Jadi ketika tadi mau jadikan 10,4 banding 1 rasio kompresinya, jadi kita samakan saja. 500.000 ini apa? 500.000 itu adalah ini tadi cc nya 500. Jika kita jadikan ke milimeter kubik, kita kalikan 1000 menjadi 500.000 ditambah V itu apa? Yaitu volume ruang bakar per V. Jadi kita kalikan silang 10,4 V dan 1 V. 10,4 V dari sini, ini V kali ini jadi 10,4 V, dan ini kurangi 1 V banding 500.000. Setelah itu kita bagikan untuk mendapatkan V sama dengan 500.000 dibanding atau dibagi oleh 9,4, yaitu hasilnya 53191. Dan jika kita konversikan ke cm kubik menjadi 53,191 cc. Ini pertanyaan konversinya turun dan volume ruang bakarnya menjadi lebih besar. Kenapa kita ketika kita mau pasang turbo harus menurunkan kompresi? Karena agar ada ruang untuk tekanan bahan bakar ini. Jika tidak ada ruang, maka ketika terjadi tekanan oleh piston tambahan udara dan bahan bakar, kan tekanannya semakin tinggi. Kalau ruangnya pendek, tekanan semakin tinggi akan terjadinya panas itu tadi akan mengakibatkan suatu fuel akan menyala sendiri karena adanya tekanan yang panas. Seperti itu. Terima kasih, itu tadi pembahasan saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.